Kembali. Halo Paman dan Bibi. Halo Paman dan Bibi. Paman, aku tahu hari ini adalah ulang tahun ke-60 MU, jadi aku datang untuk memberi selamat. Liang dan aku membeli barang-barang ini siang tadi. Aku kurang waktu dan tidak mempersiapkannya dengan baik, semoga kalian menerimanya. Siapa kamu? Oh, dia adalah teman sekelasku di kuliah, Cheng Shenzhen. Ini adikku. Halo adik, halo ayahku, ibuku, Paman, Bibi. Hai bro. Dan halo untuk teman SMP-ku Zheng Xiaoya. Paman dan Bibi, ibuku bahkan tidak tahu aku keluar, dia masih menungguku untuk makan. Oke Dayan. Yang. Biar aku tanya siapa ini. Teman sekelasku di kuliah, siapa sih kamu teman sekelasku di kuliah? Hari apa ini? Kenapa kamu tidak mengundangnya? Kamu pikir kami bodoh ya Paman? Kami sebenarnya teman sekelasku di kuliah. Tidak ada yang memalukan dari hubunganku sekarang dengan Ding Yang. Tidak ilegal bagi kami untuk menjalin hubungan. Kenapa kalian bersikap seperti ini? Kalian pacaran bagaimana dengan Daya? Putriku sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan hampir menikah. Kamu bicara tentang yang lain, apakah kamu masih manusia? Kamu jangan berpikir begitu, mungkin bukan itu masalahnya. Yang kamu bicara sendiri, dengarkan anakmu bicara sendiri. Kamu punya pacar. Anakmu akan menikah, kenapa aku tidak pernah mendengarmu memberitahuku? Kamu bicara. Apa kamu bisu? Berhenti bicara, yang bicara sendiri. Apa yang terjadi? Aku pergi ya Daya. Jangan khawatir, kemarilah gadisku. Jelaskan padaku dengan jelas. Siapa dari dua orang ini pacarmu? Siapa yang akan kamu nikahi? Bicaralah dengan jelas. Umum. Apa itu? Apa itu? Aku tidak akan hidup lagi. Zen, tolong dengarkan aku Zen. Li yang tidak pernah berpikir. Dia sendiri akan terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Tidak peduli dengan siapa dia sebelumnya. Ini bukan yang dia inginkan dalam hidup. Tapi seorang pria tanpa karir. Bagaimana memiliki hubungan yang indah? Li Ang memeluk Cheng Shenzhen erat, dengan perasaan campur aduk. Aku masih menggoda dia kemarin. Pamanku membawa pulang seorang wanita bodoh. Apakah itu tidak bermoral? Apa hubunganmu sekarang dengannya? Gadis itu tidak secantik Dayan. Apa hubungannya denganmu? Kamu adalah babi yang suka makan buku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pantas mendapatkannya, kamu terus bicara. Dasar anak kecil, aku ingin kamu mengurusnya, aku ingin kamu pergi. Kamu peduli. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Itu sudah lama, tidak menemukan pacar yang layak. Pria tidak berperasaan seperti kamu. Aku bahkan tidak repot-repot mencarinya. Jika kamu terus berteriak, aku tidak akan memaafkanmu.
Masuk cepat. Berjalan-jalan lagi di sekitar burungmu. Oh, sangat lambat. Ini. Menendang candu kita, hei. Kamu memanjat tinggi. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin keras kamu jatuh. Perilaku seperti itu bukan milik kita. Apa yang dilakukan bebek besar kita padamu? Kami di Dayan tidak hanya memberimu akupunktur tetapi juga membeli obat untukmu. Kamu sangat jahat. Kyargama sangat jahat. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Sekarang enak dipikirkan tapi... Apakah Kyargama kaya? Sekarang kamu punya uang bukan? Aku dimarahi setiap hari. Ini kamu berpakaian seperti manusia. Keluargamu, bulu ayam di ujungnya berdiri di lubang uang. Satu persatu hal-hal jahat dan tidak berperasaan ini. Kalian baik-baik saja sekarang tapi masih mengatakan sumpah serapah. Apa yang salah dengan itu? Apa yang salah denganmu memarahiku? Aku akan memarahimu bahkan jika kamu memarahiku sampai kuburan nenek moyangku meledak. Apakah ada orang dengan asma di keluargamu? Keluar dan bicara. Biarkan semua orang mendengar. Otong, kamu tutup saja pintunya. Jika kamu punya kemampuan jangan keluar. Menjadi kura-kura. Kamu punya segalanya di rumahmu tapi kamu tidak punya malu. Tidaklah tidak etis untuk tidak menyumbang apapun. Semua orang di keluarga kalian dengarkan ini. Apa keluarga mereka tidak bermoral? Aku melihat kamu memaki. Aku melihat kamu memarahi sepasang. Aku memarahimu. Bibi jangan khawatir. Memarahi Xiao yang terlalu agresif keluarganya tidak melihatnya. Jangan marah kenapa kamu menangis? Dia menangis tunggu aku. Aku memarahimu setiap hari tolong biarkan aku keluar. Pergi. Aku akan memarahimu sampai kamu tidak bisa keluar. Tidak apa-apa. Aku baru saja mulai bekerja. Kamu masih gugup? Bagaimana perasaanmu? Aku belum terlalu terbiasa. Kamu tidak merindukan para bibi itu kan? Aku tidak merindukan mereka, karena mereka merindukanku. Benar juga bekerja di organisasi besar itu berbeda. Aku cukup stres. Jangan takut, ini hanya langkah pertama untuk mewujudkan cita-cita hidupmu. Tapi selama kamu terus bekerja keras, pada waktunya kamu pasti akan bisa menonjol. Mewujudkan impian hidupmu. Hari ini, aku dengar dari rekan kerja, Tuan Cheng siapa, kamu bagi Tuan Cheng? Ayahku berapa umur ayahmu? Kamu harus setidaknya 70 atau 80 tahun untuk dianggap tua. Ayahku berumur 65 tahun. Kenapa kamu tidak datang ke rumah kami pada hari Minggu dan bertemu orang tuaku? Untuk apa ini? Kamu tidak mau pergi? Aku sudah memberitahu keluargaku tentang hubungan kita. Ibuku juga ingin bertemu orang tuamu. Jangan terlalu terburu-buru, beri aku waktu lagi. Sayang, kamu oke? Aku tidak tahu kenapa. Bagaimanapun aku hanya merasa kamu sangat tidak bisa diandalkan. Ada banyak gadis yang menyukaimu, apakah aku benar-benar sebaik itu? Itu adalah... Apa kamu sudah berbicara dengan Zheng Xiaoya? Belum. Jadi kapan kamu akan berbicara dengannya? Aku akan mencari waktu.
Baiklah. Bagaimanapun aku tidak peduli dengan siapa kamu pernah pacaran sebelumnya. Tidak peduli berapa lama kamu berbicara. Kamu adalah Liangku sekarang dan hubungan emosional Cheng Zhenzhen. Pasif dari awal. Pada saat ini Li yang menikmati kepasifan ini. Karena dia tidak bisa menghadapi masalah emosional masa lalunya. Jangan memikirkan apapun, biarkan orang yang mencintaimu melakukan segalanya. Ini mudah. Ini terlihat terlalu mudah, tapi jebakan apa yang tersembunyi. Pihak-pihak sering tidak menghadapinya. Terlalu panas. Makan sekarang. Aku tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupku. Hidup sepanjang hidupmu hanya untuk menjaga gengsi. Ini bagus tapi ternyata menjadi ancaman. Aku ingin menjaga gengsi anakku. Kamu. Dengarkan bagaimana orang menusuk tulang belakangmu. Berdiri. Setiap kali aku melihat wajahku, aku tidak tahu harus meletakkannya di mana. Mereka iri. Apa yang dia iri padamu? Ingat untuk mencari pejabat tinggi. Hindari makan nasi lembut, dan ingat untuk mengambil foto. Kamu suka ini. Memanggilmu anak bayiku. Segera minta maaf kepada Kilyargazang. Tolong minta maaf. Siapa yang akan pergi? Kamu pergi, siapa yang akan pergi? Aku tidak akan pergi. Kamu pergi atau tidak, aku tidak akan pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Siapa yang memimpin keluarga ini? Aku yang memimpin urusan ini. Ada apa kamu jadi gila? Keluar dan bunuh aku. Dan kamu? Atau aku akan pergi bersamamu mencari Lianer. Dia orang yang baik. Dia akan memaafkanmu. Aku tidak pernah bilang ingin menikahinya. Ulangi lagi. Kalian berdua sudah bersama selama bertahun-tahun, ini yang akan kamu katakan. Aku mencintainya. Tidak harus. Haruskah aku menikahinya? Apakah karena keluarga Chen Zhenzhen kaya dan berkuasa? Ya, kamu bisa melihat dia sangat menyukaimu. Tapi gadis seperti itu, tidak bisakah kamu hanya menjadi teman biasa dengannya? Sangat serius, bisakah kalian hidup bersama? Bisakah kita bahagia jika bisa hidup bersama? Setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang kebahagiaan. Kalau aku tetap tinggal di unit lamaku, aku akan mengorbankan hidupku. Tapi kamu tahu aku punya kemampuan, aku bisa melakukan banyak hal. Kalau aku melakukannya dengan baik, itu juga akan membantu keluargaku. Kami tentu berharap kamu akan sukses. Tapi kamu jatuh cinta karena pekerjaan. Apakah ini pantas? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bahagia jika menikahi Daya? Apa artinya pasangan miskin sedih akan segalanya? Kami menikah tanpa punya rumah tapi tetap bahagia. Perasaan bertahun-tahun kamu begitu saja membuangnya. Aku tidak punya pilihan. Kenapa? Kamu menindasnya. Kamu menindasnya karena dia mencintaimu. Iya atau tidak? Aku pikir kamu adalah pria paling egois di dunia. Bagaimana denganmu?
Aku dengar dari pacarku kamu pindah kerja ke instansi pemerintah besar. Cheng Zhenzhen membantumu mengaturnya. Bagus. Akhirnya berhasil keluar tidak mudah. Tempat kecil sebelumnya, menguburmu. Membuat bakatmu tidak punya tempat untuk ditampilkan. Aku selalu ingin ada yang membantumu. Sekarang sudah baik, semoga semua keinginanmu terkabul. Aku sangat senang untukmu. Xiaoya. Semakin kamu toleran, semakin aku merasa hina. Lebih baik kamu memukul dan memarahiku. Aku bisa merasa lebih tenang. Aku tidak tahu. Aku menyakitimu. Tapi Xiaoya, aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Kamu yang paling mengerti aku. Kamu bisa mengerti aku. Aku tidak tahu apakah pilihanku benar. Mungkin aku akan menyesal. Mungkin aku akan membayar harganya. Berhenti bicara. Aku sudah tahu ini sejak kecil. Kamu pasti akan menonjol. Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa membantumu, aku tidak akan menghalangimu. Aku akan sangat bahagia untukmu. Cinta antara Li Yang dan kekasih masa kecilnya sudah berakhir. Beberapa tahun kemudian ketika Li Yang sudah matang, dia telah mengalami banyak kesulitan di dunia ini untuk menyadari bahwa kamu mencintai orang yang kamu sayangi. Begitu kejamnya bisa mengucapkan kata-kata egois dan tak berperasaan seperti itu. Kamu baru di sini selama seminggu. Kamu bisa menulis laporan yang masuk akal dan logis. Kamu bisa menulis laporan yang masuk akal dan logis. Sangat perhatian. Jika ada yang kurang, mungkin masih kurang bahan langsung. Tentu saja ini bukan kesalahanmu. Kamu harus sering pergi ke lapangan untuk melihat. Lagi pula kita melakukan bisnis ini. Jangan hanya mengandalkan pengetahuan buku. Ini yang kamu pelajari di sekolah. Dua hal yang sangat berbeda. Aku memang kurang pengalaman kerja di lapangan di industri ini. Bulan depan aku akan mengunjungi beberapa kota dan kabupaten di selatan. Ayo kita pergi bersama. Bagus. Kamu kenal dengan Tuan Cheng kan? Dia adalah ayah pacarku. Hahaha. Ketika Tuan Cheng menjadi menteri di sini, seperti kamu aku baru saja lulus dari kuliah. Tuan Cheng adalah orang yang sangat mampu dan bertanggung jawab. Jadi kita semua mengaguminya. Itu juga meninggalkan kesan yang dalam padaku. Itu adalah... Aku tidak tahu apakah dia masih ingat aku. Aku akan pergi ke rumah pacarku hari Minggu ini. Aku akan menyampaikan salammu untuknya. Haha. Haha. Aku masuk ke rumahku sendiri, tapi tidak berani pergi. Aku tidak berani masuk jika keluar. Sangat memalukan, aku tahu ini akan terjadi. Aku pasti tidak akan membiarkannya mendaftar ke universitas ini. Aku lebih baik membiarkannya buta huruf. Aku tidak bisa menjadi binatang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Jadi apa? Anak kita telah membawa muka kita selama lebih dari tahun. Kamu sedang apa? Kamu tidak menangis, aku bilang tidak apa-apa. Berhenti minum, kamu sedang apa?
Oh, bagaimana aku bisa membesarkan sesuatu yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Malu kamu sedang apa? Kamu memukul suamimu sendiri, kamu sedang apa? Apakah ini akan berhasil? Pukul dia. Tetangga-tetangga yang terhormat, tolong berikan pendapat kalian. Dari mana Ling mereka dapat uang untuk bayar uang kuliah selama ini? Bukan daya kita yang jadi perawat yang kerja shift malam setiap hari. Oh, kasih dia uang. Keluarkan dia. Dia sekarang sudah jadi campur aduk. Dia buang anak perempuan kita. Kamu pikir dia manusia? Dia itu Chen Shimei manusia. Dia itu Chen Shimei modern. Dengarkan nenek tua kita ini mengutuk lagi. Kamu bilang itu keterlaluan, biarkan pejabat mati, aku kasih tahu. Aku cuma nggak bisa terima ini. Arti nggak tahu malu, aku harus pergi bahas ini sama dia. Berhenti minum. Hei 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 hei. Keluar kalau berani. Dia nggak tahu terima kasih dan cari posisi tinggi. Kamu kenal dia sekarang? Dia sekarang sudah keluar dari karakter. Dia kamu nenek tua bau ngomongin siapa? Aku ngomongin kamu. Kamu ngomong nggak karuan, mulutmu penuh tahi, itu mulut? Kamu kentut. Kamu ngomong nggak karuan, Liang kita itu tante kamu. Tetangga-tetangga tua kalian semua tahu kan? Anakku dapat beasiswa tertinggi di usia muda. Kamu sekarang nenek tua. Kamu mau memeras orangnya? Kamu gatal dan mau cari orang. Oke, jemput aku, jangan gerak, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Semoga Tuhan memberkati anak kita, lucu sekali. Aku bawa semua masa indah kembali ke rumahmu. Liang, kamu bisa naik ke dahan tinggi. Keluargamu saling bertentangan begitu bilang. Nurani, kamu sudah dimakan anjing dan kamu masih punya ibu. Kamu Chen Shimei, semua orang yang cari muka bah. Keluarga bajingan gak tahu terima kasih, gak tahu malu bah. Dayan, kamu cuma perawat kecil. Apa hebatnya? Dia layak sama anakku? Dayan, keluargamu hebat sekali, jadi apa kalau aku miskin? Miskin lawan miskin, aku gak akan naik ke dahan tinggi. Aku gak peduli sama yang miskin, aku cinta yang kaya. Kamu layak? Bah nggak tahu malu, bah nggak tahu malu, nggak tahu malu. Berhenti, hei hei hei. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Lihat, kamu sangat beruntung, sangat jahat keluargamu. Anakmu berhenti menggigit orang setelah tidur sama anakku. Kalian pergi, kentut, siapa yang tidur? Siapa yang tidur di rumahmu anakmu? Kamu masih ingin mati nama anakmu, Zheng, kamu memfitnah orang lain. Apakah kamu pikir aku berani memotongmu? Ayah, berhenti memukulku. Biarkan aku lewat, biarkan aku. Ayah, letakkan itu dan berhenti memukulku. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan mempertaruhkan nyawaku cepat. Kamu sudah bekerja keras, kamu selesai. Tenang saja, ah. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan memberitahunya. Putri, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan pada Putri Sanjia? Apakah ada hal seperti itu? Tidak. Apa yang bisa kulakukan padanya? Kami tumbuh bersama. Aku selalu memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Paman Zheng mengatakan kata-kata itu dalam kemarahan. Sebetulnya Dayan adalah anak yang sangat baik. Kamu bilang sekarang masalah sudah sampai di sini, tidak ada cara untuk menyesal dan berdamai. Keluarga kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Cukup solid. Hei, semua orang bilang ayah Putri Cheng adalah pejabat tinggi. Seberapa besar ini bisa terjadi? Wali kota distrik, wali kota distrik. Hei, apakah kamu yakin dengan hubunganmu dengannya? Jangan merokok-rokok ini. Jika pihak lain masih samar, kamu akan kehilangan segalanya. Ibu. Dia memintaku untuk pergi ke rumah mereka pada hari Minggu sungguh. Kami harus cepat menyiapkan hadiah. Apa yang mereka suka? Kami harus bisa menunjukkan hal ini. Hei, aku sudah menunggu lama. Pergi. Hei, apakah kamu sudah menjelaskan situasi keluargaku pada orang tuamu? Aku tidak menjelaskan secara detail, aku tidak menikah dengan keluargamu. Jadi bagaimana kamu menilaiku?
Teman kuliah tampan. Aku butuh 6 tahun untuk mendapatkannya serius. Apakah kamu pikir orang tuamu bisa menerimaku? Kenal ibuku. Bagaimana kamu menghitung pernikahan saudaraku dan aku? Ibuku punya daftar. Jika kamu adalah pejabat tingkat menteri atau lebih, kamu akan masuk dalam daftar tidak ada yang terlewat. Seperti keluarga kerajaan memilih selir dan merekrut pangeran, aku benar-benar menggodamu dengan tepung. Jangan khawatir tentang pria tua yang buruk itu. Aku tidak berpikir orang tuamu akan menerimaku. Oh, bahkan jika ibuku adalah ratu, ibu sayangnya aku bukan putri. Dan ayahku adalah orang yang cinta uang. Kamu punya bakat apa yang kamu takutkan? Sudah tidak ada gunanya membicarakannya lagi, bukankah kamu masih punya aku? Lihat betapa lucunya kamu saat tersenyum. Kamu akan tertawa seperti ini saat masuk ke rumah kita nanti, hahaha. Apa yang kamu bawa? Ibu sudah menyiapkan. Katanya ini menghabiskan gaji ayahku lebih dari sebulan, sangat formal. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Ini tempat kerja, tempat kerja kamu masih waspada. Sudah larut dan kamu masih pulang kerja. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, tunggu aku. Sepatu saya kotor, nanti ada yang membersihkannya untukmu. Jangan gugup, tampil yang bagus saja. Ibu dan ayah Liang sudah datang. Sini. Jual sepatu. Apa yang kamu lihat? Ini keluarga kami. Jadi, Bibi Cheng, oke, apa itu Bibi Cheng? Ini sedikit hadiah dari orang tua saya. Hormati kedua orang tua kedua sesepuh. orang tuamu perhatian. Duduk. Ayo berikan barangnya padaku. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Duduk. Sungguh orang tuamu adalah pekerja. Mereka semua pekerja biasa. Pabrik mana? Apakah industri, Baratata Industri Ringan? Apakah perusahaan pusat atau perusahaan kota? Milik bersama distrik. Saya mengerti. Ada saudara laki-laki atau perempuan di rumah? Satu saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Saudara perempuan Liang adalah penari di grup tari dan nyanyi. Bentuk tubuh yang bagus. Tidak terlalu penari. Tunggu sebentar. Sekretaris Xiao, nomor telepon. Maka saya akan ke ruang belajar untuk menjawabnya.
Zen Zen bicara dengan Xiaoli sebentar. Nanti saya panggil kamu untuk makan. Apa yang salah? Saya pikir saya seperti badut. Maka kamu juga badut yang paling tampan. Pergi ke kamar saya. Minta mereka buatkan kamu sesuatu yang enak nanti. Teska Xiaofang nungguin kalian di sini. Ayo kita bagi ini sama ayah. Mereka gak pernah kebagian makan. Aku makan semuanya sendiri. Naik ke atas buat nyemil. Aku gak akan makan sesuatu yang seenak ini. Ada banyak hari baik. Kamu tahu aku suka camilan sejak kecil. Kamu mau ke kamar mandi? Berapa toilet di rumah kamu? 5 abacus kuno. Apa yang salah? Kamu ngomongin apa? Kenapa kamu deketin aku? Ada jurang besar antara keluarga kamu dan kita. Toilet kamu lebih luas dari rumah yang kita tinggali. Jangan mikir begitu, kamu beneran mikir begitu? Jangan mikir terlalu banyak. Kamu cuma belum terbiasa aja. Aku udah tinggal di rumah ini lama banget. Jadi gak ada yang spesial. Lagian kamu selalu ada masalah sama toilet. Mungkin kalau kamu jadi menteri kamu bakal punya toilet lebih banyak dari rumah kita. Aku gak bisa jadi menteri lagi. Aku gak pernah mikir buat ngasih kamu jadi pejabat. Kalau aku mau cari pejabat gak banyak. Aku cuma berharap kamu bisa tetap kayak gini selamanya. Biar aku suka sama kamu, cinta kamu. Terus aku bakal puas. Aku cuma khawatir orang tua kamu gak terima aku. Bukannya ayahku udah senyum ke kamu beberapa kali? Aku hitung 3 kali iya. Lebih dari sekali bisa disebut beberapa kali. Ini artinya dia gak benci kamu. Bisa. Tapi ibumu gak pernah. Ibuku itu monster, dia gak pernah senyum. Dia ada kerutan di wajahnya. Ibumu punya temperamen yang sangat spesial, apa latar belakangnya? Terlalu rumit. Duduk, aku kasih tahu. Ibuku dari Shanghai. Kakekku itu kapitalis besar di Shanghai. Paman-pamanku juga kapitalis besar. Mereka semua sekarang di luar negeri. Meskipun ibuku lahir di keluarga borjuis besar, tapi sikap hidupnya sangat borjuis kecil. Kurasa itu waktu aku tahun kedua kuliah. Ibu saya mulai mengenal dan mengagumi saya sebagai ayah revolusionernya. Lalu, dia bergabung dengan keluarga revolusioner proletar kami, menjadi istri revolusioner kedua ayah saya. Hingga saat ini kehidupan sebagai istri dan anak tidak pernah berubah. Kamu juga bisa makan satu. Ini enak. Ibumu adalah seorang gadis, muda sekaligus istri pejabat tinggi. Apa yang hebat dari itu? Ibuku punya misofobia. Dan menopause ini. Dan sekarang aku sangat tertarik dengan perawatan kesehatan. APA yang demikian demainem dan dagenekan. Pokoknya pilih-pilih saja. Kamu menakutiku? Takut. Aku takut mempermalukanmu. Kenapa? Ibuku akan bilang dia orang yang sempurna. Kamu bisa takut padanya, tapi dia punya banyak kekurangan. Kenapa kamu takut padanya? Kurasa kamu terlalu gugup. Kamu belum punya kesempatan untuk menunjukkan bakatmu. Sebenarnya kamu lebih baik dari mereka. Kamu sepertinya tidak suka dengan yang kubeli. Kamu tidak bisa menyalahkannya untuk ini aku. Aku lupa memberitahumu. Ibuku sebenarnya cukup modis. Piano ini sebenarnya milik ibuku. Kenapa? Apa lagi yang disukai ibumu? Suka roti Prancis, pizza Italia, dan keju Belanda. Kurasa tidak ada yang enak. Tapi dia suka makan ini sejak kecil.
Saat revolusi budaya perjuangan melawan kapitalisme dan kritik terhadap revisionisme, gadis muda itu bahkan menutup pintu dan diam-diam membuat roti. Ayahku selalu mengkritiknya. Dia tidak bisa mengubah kebiasaan borjuis selamanya. Tapi sekarang mereka telah mengubah gaya hidup dan menjadi vegetarian. Sering makan sayuran liar dan sebagainya. Ayahku juga tidak suka orang yang terlalu memikirkan masa-masa indah. Pokoknya ini rumah kami. Ini hanya sedikit berbelit. Kamu harus siap secara mental. Tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Mari aku mainkan lagu untukmu. Liang sedang bekerja keras. Ingat kata-kata asing ini. Bagi anak dari keluarga miskin seperti dia, cara hidup yang aneh sekali. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah murid yang baik. Dia bisa menggunakan pikirannya yang fleksibel. Cepat beradaptasi dengan kehidupan baru. Tunggu aku di restoran dulu. Renfinger, makanannya sudah siap. Sebentar lagi. Ada juga lauknya. Kamu lagi ngapain? Oh, nggak ada. Ayahmu ada rapat hari ini dan mungkin tidak pulang untuk makan malam. Ayo. Jangan malu-malu, anggap saja di rumah sendiri. Dengar nggak kata mama, jangan malu-malu. Seperti di rumah sendiri. Ayolah. Makan, Aku dengar dari Zen bahwa sebelum kamu dipindahkan ke komisi disiplin. Kamu kerja di mana? Ada apa? Ambil tisu. Mama Chang pernah dengan merendan. Li yang melihat dengan jelas. Dia adalah orang yang terhormat. Dia punya harga diri yang kuat. Sebelum dia datang dia sudah merasakan. Masuk ke keluarga seperti ini. Apa yang akan terjadi padanya? Tapi menghadapi pukulan itu, dia masih tidak berdaya. Dia terlalu muda. Maaf, tenggorokanku agak tidak nyaman. Mama, bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan saat makan? Dengar tenggorokanku akan merasa tidak nyaman. Mari makan. Baik. Pesan. Jangan terlalu tegang. Yo, siapa yang menunggumu? Yo, dia sudah kembali. Ibu ya. Aku kembali. Kamu. Liang. Chen Huaping, saudaraku. Oh, halo. Terlihat cukup bersemangat. Baik. Cepat cuci tangan, ganti baju dan makan, oke? Ayo. Makan bubur kacang merah panas spesialisasi keluarga kita. Ibu. Ayo bantu aku membuat bubur kacang merah yang paling enak. Ini favoritmu, daging domba goreng dengan bawang hijau. Terima kasih, Ibu. Tolong lebih banyak daging. Makan lebih banyak, ini terlalu banyak. Tidak masalah. Bai Li. Cheng Shenzhen memindahkan pekerjaan untukmu. Ini cukup banyak pekerjaan. Apa kuncinya? Kuncinya adalah aku menggunakan banyak koneksiku. Hubungan yang hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir. Mengapa? Kamu akan memiliki hari untuk bersinar di masa depan. Jangan lupa siapa yang membantumu. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Aku belum membantumu cukup. Butuh banyak usaha untuk memindahkanmu ke komisi inspeksi disiplin. Bagaimana kabarmu? Mengapa? Kamu dan Li Tua. Apakah kamu memberitahuku tentang hubunganku dengan ayahku? Jika kamu tidak lapar, naik ke atas.
Atas nama siapa kamu memindahkan pekerjaan itu? Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang hal besar seperti ini? Berapa kali aku sudah bilang jangan menyalahgunakan koneksimu. Kamu pikir kamu bisa memutuskan segalanya dengan reputasimu? Ini masih di bawah bendera ayahmu. Jika ada yang salah, siapa yang akan terlibat? Tidak mengerti. Bibi, maaf. Kamu tidak perlu minta maaf, duduk di sini. Kamu baik-baik saja. Aku jarang bantu kamu. Lihat barangmu. Kayak speaker, semua orang teriak-teriak. Aku kasih tahu kalau ayah nanya. Aku lempar semua ke kamu. Aku bilang Cheng Shenzhen. Ini. Kamu suruh aku lakukan ini kan? Ah. Kalau ayah nanya aku akan bilang yang sebenarnya. Kamu paksa aku lakukan ini, apa yang kamu lakukan? Kalian berdua. Ini di depan orang luar. Duduk dan makan. Li yang datang ke sini dengan persiapan. Sikap orang tua Cheng Shenzhen tidak terlalu mengejutkan baginya. Tapi Cheng Heping anak sulung keluarga Cheng. Tapi dia memberikan petunjukan kekuatan yang besar ke Liang. Dia belum pernah melihat teman sebaya yang begitu sombong. Dia merasa sedikit kewalahan. Aku sudah selesai makan. Kalian pelan-pelan saja. Kamu tidak perlu memperhatikan Chen Heping. Dia memang begitu. Transfer pekerjaanmu. Dia memang sedikit membantu. Bukan bantuan kecil. Perubahan jalur hidupku disebabkan oleh kamu dan dia. Aku bisa mengerti sikapnya padaku. Dia tidak menargetkanmu. Dia begitu ke semua orang. Semakin baik kamu memperlakukannya, semakin dia akan semakin bersemangat. Penulis hebat sepertimu. Bukan begitu kamu paling jago mencaci tanpa kata-kata kotor? Kamu bisa menyakitinya. Kamu sedang mencaci aku? Tidak. Aku takut kamu ketakutan sama dia. Aku sedang berhati-hati. Aku harus kasih kamu muka hei. Aku tidak punya itu dengannya. Aku kasih tahu dia orangnya begitu. Kalau kamu ingin menghancurkannya sepenuhnya, dia pasti sangat menghormatimu. Tapi kalau kamu sedikit santai, dia akan menginjakmu. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jadi hina dia sebanyak yang kamu mau. Apakah dia saudara kandungmu? Hanya saudara yang bisa sebaik ini. Itu benar-benar kejam. Seseorang harus mendisiplinkannya. Serahkan padaku. Jangan pukul saya seperti hal yang tidak tahu malu ini pukul ibu saya. Jangan pukul saya takut mati, saya takut saya akan menelepon polisi. Saya akan membunuh saudara saya jika saya memukulnya, tolong biarkan saya kembali. Belajar meninggalkan keluarga Cheng yang megah. Halaman hutong di depan Liang terlihat sangat kumuh dan sempit. Ini adalah lingkungan tempat dia tumbuh. Rumahnya. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia benar-benar tidak ingin masuk ke rumahnya sendiri. Rumah itu bahkan tidak sebesar toilet keluarga. Anak kamu kembali dari rumah orang lain. Apa yang kamu lakukan di sini? Putus dengan pacarmu Cheng Shenzhen. Tahukah kamu berapa banyak toilet yang mereka miliki? Apa artinya? Toilet di 5 kamar Shenzhen. Lebih besar dari rumah kita. Lalu kenapa? Dia tidak tinggal di kamar mandi. Kamu belum pernah ke sana, kamu tidak mengerti. Kamu hanya tahu jika kamu pergi ke sana. Liang bilang kamu merendahkan orang miskin dan mencintai orang kaya. Saya benar-benar tidak merasa kasihan pada Anda. Kenapa kamu kembali? Pergi ke toilet. 205. Siapa yang kamu bicarakan?
Hari ini anak itu. Apa pendapatmu? Baru melihatmu selama beberapa menit. Sulit untuk dikatakan. Kenapa? Saya pikir anak ini cukup sederhana. Sederhana. Saya pikir keluarganya miskin. Ekonominya tidak kaya. Yang paling penting adalah ketulusan. Membantunya pindah pekerjaan. Kamu bilang dia tulus kepada kita. Apakah ada tujuan? Transfer pekerjaannya. Benar-benar membantunya. Melalui hubungan saya. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ini bukan masalah besar kan? Transfer pekerjaan ini hal kecil. Kekhawatiran terbesarku adalah karakternya. Kamu bilang Zen juga dikejar banyak pria. Pilih-pilih. Akhirnya memilih pria yang lemah. Baru ketemu. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan ini. Kenapa mengambil kesimpulan begitu cepat? Kamu tidak melihat wajahnya. Licik. Dia tidak berani menatap mata orang. Aku benar-benar tidak suka. Hehe. Kurasa kamu berlebihan sedikit. Apa kamu mau aku bicara dengan Sensen? Tidak perlu. Kamu tidak mengerti sifat anak sulung kita. Dari kecil sampai besar, tidak ada ketekunan. Apapun yang dimainkan hanya bersemangat sebentar. Kurasa kita tidak perlu terlalu serius, biarkan saja. Mungkin dia akan cepat bosan. Kenapa? Aku beritahu ada hal lain yang harus dilakukan. Dia perlu serius dalam masalah hubungan ini. Kamu tidak bisa serius dengan orang seperti ini. Bagaimanapun, cara bicaranya sangat sopan. Lalu bagaimana? Kurasa pria ini bijaksana. Apa yang dilakukan kapten? Kapten adalah yang menerbangkan pesawat. Orang yang mengemudi disebut sopir. Orang yang menerbangkan pesawat disebut kapten. Kenapa tidak bisa disebut sopir saja? Seberapa tinggi pangkat sopir? Lihat berapa kali aku bilang jangan cari sembarangan. Kamu tahu apa? Pangkat kapten sangat tinggi. Dan gadis-gadis di grup kita sangat iri. Seberapa tinggi levelnya? Gaji tinggi dan tunjangan bagus. Berapa uang yang bisa didapat sopir dalam sebulan? Bukankah itu mirip dengan ayahmu yang membakar boiler? Kamu ngomong sembarangan. Apa kamu bicara dengan ibumu? Memangnya seperti itu. Bagaimana kita bisa membandingkan membakar boiler dengan? Malu mengatakannya dengan keras. Tidakkah kamu merasa malu? Kamu tidak mencari posisi tingkat direktur? Kamu menemukan seorang supir. Kamu sudah seperti ini sejak kecil. Kenapa kamu masih bodoh seperti ini padahal sudah dewasa? Dari mana kamu mendapatkan 4 set itu? Bukankah itu kepala bagian yang kamu bicarakan hari itu? Siapa itu di belakang kepala bagian? Siapa itu? Itu seorang pria tua. Aku beritahu, kamu gadis silent ini. Aku akan ceritakan urusanmu mulai sekarang. Aku tidak akan peduli padamu, orang lain akan membuatku marah. Ayah akan datang ke Ningxia. Kemarilah, aku akan memberitahumu. Ayahmu bermaksud untuk berkencan dulu, oke? Kenapa? Kamu belum pernah melihat pria? Ya jadi aku tidak pernah tahu betapa buruknya kamu kan? Aku memberitahumu apa yang kamu katakan. Yang tampan ini tidak bisa diandalkan. Bisakah kamu mengandalkannya? Bisakah pria dipercaya? Babi bisa memanjat pohon. Hei, apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi. Aku tahu kamu kesal karena aku berkelahi. Tapi ketika kamu pergi aku memarahi bebek itu. Aku akan membelikanmu bir. Aku tahu kamu menyukaiku. Tapi kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Tidak, kamu harus memberitahuku hari ini.
Apa yang dikatakan bebek kecil ini? Jika kamu berani menggoda istriku lagi, aku akan membunuhmu. Senapan kedua apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Yaorui, aku menyuruhmu menjauh dari kami. Kalau tidak Shanzi, kami akan salah paham padaku. Apakah kamu dengar? Keluar dari sini sekarang, atau aku akan memukulmu. Kembalikan uangku, keluar dari sini. Apakah kamu tuli? Apa yang salah? Hei, bebek, berhenti memukul-pukul bebek. Astaga, ah! Orang lain lari. Kamu gila, kamu gila. Aku beritahu kamu, jika kamu berkelahi lagi, aku akan mengabaikanmu seumur hidup. Ya dua, ya. Tunggu, aku akan merawatmu. Apa? Aku sedang pindah. Cepat bunuh kamu. Nanti aku akan memukulmu lagi. Tunggu sebentar, aku. Paman Li dan keluarganya sudah pergi dari sini. Aku tidak tahu apakah aku akan pergi ke Beijing untuk mencarimu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Kami sangat merindukanmu. Seseorang datang. Hei, seseorang datang ke sini. Seseorang datang. Ayo, Yue. Bangun. Bangun, jangan menakut-nakutiku. Bangun, ah. Kamu bangun, masih sakit? Kamu baik-baik saja? Ibumu akan sangat sedih jika kamu melakukan ini. Kamu bicara. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Sudah tidak sakit lagi, kan? Hei, kamu mau kemana? Hei, jangan pergi. Hei, tunggu sebentar. Hei, luka di tubuhmu itu karena berkelahi, ya? Oh, jangan berkelahi lagi. Berkelahi tidak baik. Kamu tahu bahwa setelah berkelahi kamu akan berakhir di kantor polisi dan di penjara. Ibumu pasti sangat sedih melihatmu seperti ini. Ah, kamu dengar itu? Kamu dengar aku? Kamu harus belajar dengan baik. Hei kakak, jam berapa sekarang? UPS sudah terlambat. Oh, kamu menarikku. Hei, kamu tahu aku mau kemana? Hei, kamu. Maju-maju, rumah kita ada di Jalan Liuin, lurus saja. Baiklah, biar aku katakan sesuatu dari hatiku. Sebenarnya aku belum mencapai level itu. Jadi jika aku menanyakan tentang pernikahan sekarang, apa terlalu?
Maaf, dia masih kecil, aku tersentuh oleh rasa kasihan. Jadi katakan padaku, apakah pantas aku menikahi Linni? Pak Lu, mentalitasmu terlalu tua. Aku tidak bilang usiamu. Maksudku mentalitasmu. Mentalitasmu dikendalikan oleh Fang Mei, wanita itu. Dia sudah berusia lebih dari 60 tahun. Aku ragu, apakah kamu masih mampu mencintai? Pernikahan tidak selalu membutuhkan cinta. Perkawinan dengan cinta belum tentu bahagia. Kalau kamu berpikir begitu, kamu tidak akan bertanya padaku. Bro, kebetulan sekali. Halo. Ini Mr. Peter. Ini dokter yang Zikai ceritakan padaku. Halo Sky, masih keren seperti dulu? Hanya pacaran tapi tidak menikah. Sudah berapa pacar kamu? Tidak sekeren kamu, hahaha. Bukan ini Mr. Yang? Temanku. Dia sedikit cemburu padaku. Tidak bicara padaku 2 kali. Dia menyalahkanku. Menyalahkanku karena tidak memperkenalkannya pada istri muda dan cantik. Untuk whisky. Terima kasih, Pak. Mr. dan Mrs. Pittenbain. Saya ingin mengumumkan pada semua orang bahwa pernikahan saya dijadwalkan pada hari buruh. Saya dengan tulus mengundang kalian berdua untuk datang, tolong pastikan hadir. Kami berdua menikah hampir bersamaan. Pelayan keluar. Ikuti. Seperti minuman pertama. Kakak Siun, kamu benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar takut. Saya bermimpi tentang bajingan itu. Dia memegang cangkul besar dan terus memotong saya. Saya terbangun beberapa kali. Untuk mengejutkanmu, saya bisa menebak di mana kamu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Saya tidak bisa hidup seumur hidup tanpa melihat siapapun. Mengapa kamu berpikir sejauh itu? Kamu masih muda selamanya. Oh, lihat berapa umur saya. Sampai sekarang, belum ada mahar, jadi jangan berpikir terlalu banyak. Setelah periode ini saya akan memberikannya padamu. Menjadi pria yang dapat diandalkan. Kamu cantik dan mampu. Ada begitu banyak pria yang menyukaimu. Bocah itu tidak bisa bicara. Baiklah, saya ada urusan. Kakak saya tidak akan membiarkanmu menonton film. Cari orang lain. Tidak, saya benar-benar sibuk. Saya tidak bisa menonton film ini denganmu. Saya tidak bodoh. Apa yang kamu tunjuk-tunjuk? Kamu tidak bodoh. Oh, itu terima kasih. Aku benar-benar tidak bisa pergi denganmu. Lihat, aku buru-buru pulang. Jangan datang menemuiku lagi. Menunggumu, jangan menoleh. Kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh. Pria yang mengejarmu tidak sopan tapi tidak jelek. Jauh lebih baik daripada pemeran wanita kedua. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Bagaimana kalau dia ingin mengganggumu? Dia dari Beijing, kenapa dia terus menggangguku? Kakak, berhenti bicara omong kosong. Lihat, itu mengutuk. Kamu tidak akan sakit, kan? Aku harus minum obat. Kenapa kamu bersaing dengannya? Siapa dia? Biarkan aku membuatnya mabuk. Aku tidak tahu siapa yang mabuk. Aku ingin tahu siapa korbanku. Berikan aku kunci mobil dulu, lalu kalian berdua bisa bicara. Bukankah aku sudah memberitahumu? Tunanganku adalah seorang penari. Dia menjadi tunanganku setelah hanya mengenalnya selama sebulan. Selama aku mau, aku bisa menikah besok.
Dia memainkan trik romantis itu lagi dengan Daya. Balon mawar kartu pos. Aku kasihan padanya. Aku sudah bermain dengan yang lainnya dan dia masih cantik. Apa kamu cemburu karena kamu mencintainya? Tentu saja kamu menjawab terlalu cepat. Kamu cemburu pada dirimu sendiri. Tapi aku akan menggunakannya sebagai penggantiku. Aku kasihan padanya. Dia lebih muda darimu. Dia lebih cantik darimu, dia lebih baik darimu, dia lebih lembut darimu. Aku sangat mencintainya. Ya? Lalu kenapa kamu bersembunyi dariku? Aku menghindarimu karena aku membencimu. Aku merasa mual hanya melihatmu.